1109, terjadi peristiwa epik yang menyatukan ketegangan dan keajaiban, yaitu invasi Majapahit ke Pagaruyung. Kisah luar biasa ini terungkap dari sebuah teks bersejarah yang tersimpan dengan megah di Museum Jawa Timur. Teks tersebut menceritakan tentang serbuan besar-besaran Majapahit ke Sumatera, khususnya menuju Pagaruyung. Dalam teks tersebut tercatat bahwa Majapahit memobilisasi armada perang yang luar biasa, terdiri dari 500 kapal perang, dilengkapi dengan patih, hulu balang, dan tidak ketinggalan, 200.000 prajurit. Keunikan tambahan datang dari keberadaan seekor kerbau jantan raksasa setinggi gajah yang turut serta dalam ekspedisi ini. Perjalanan pasukan Majapahit berjalan tanpa kendala hingga mencapai Jambi, gerbang utama menuju dataran tinggi Minangkabau melalui sungai yang besar dan jernih di dataran rendah bagian timur Sumatera. Sampai di Pariangan, para pemimpin Majapahit, Patih, dan Hulu Balang berunding dengan Patih Suatang, Datuk Perpatinan Sebatang, dan Patih Ketemanggungan, Datuk Katumanggungan. Ide brilian muncul dari pihak Majapahit. Adu kerbau sebagai simbol perang. Pemilik kerbau pemenang akan dianggap sebagai pemenang perang. Adu kerbau pun dimulai, di mana kerbau raksasa Majapahit berhadapan dengan seekor anak kerbau kecil yang kelaparan dan haus dari pihak Patih Suatang. Anak kerbau dengan sigap menyerang kerbau raksasa, menggigit kelaminnya hingga roboh. Menurut kesepakatan, Majapahit dianggap kalah. Namun, Patih Suatang memutuskan untuk tidak hanya membiarkan Majapahit pergi, melainkan menyambut mereka dengan jamuan makan dan minum. Ironisnya, setelah jamuan, terjadi insiden kekerasan yang merenggut nyawa Patih, Hulu Balang, dan sebagian prajurit Majapahit. Kejadian tragis ini dilaporkan oleh yang selamat kembali ke Majapahit, menyampaikan berita kepada Sang Nata, Raja, yang meresponsnya dengan sangat terpukul. Kekalahan besar dan kehilangan para Patih, Hulu Balang, dan banyak prajurit menjadi beban berat bagi Majapahit. Tempat kejadian tersebut kemudian diberi nama Padang Sibusuk, karena jumlah mayat yang tergeletak mengakibatkan bau busuk yang tak tertahankan. Kisah ini juga tercatat dalam hikayat Raja-Raja Pasai, yang mendokumentasikan berbagai peristiwa di Sumatera pada abad tersebut. Saat ini, Padang Sibusuk terletak di wilayah Kabupaten Sijunjuk, Sumatera Barat. Peristiwa kekalahan ini menandai akhir dari ekspansi Majapahit ke wilayah barat Nusantara. Pagaruyung, yang didirikan oleh Aditya Warman pada tahun 1347, berkembang menjadi kerajaan yang berpengaruh di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sebelumnya, hubungan antara Majapahit dan Pagaruyung menjadi buah bibir para ahli. Jayanagara, Raja Majapahit kedua, memiliki darah Minang, Melayu dan Jawa, sementara Aditya Warman, pendiri Pagaruyung pada 1347, adalah sepupu Jayanagara. Beberapa ahli berpendapat bahwa kerajaan Minang atau Melayu tidak pernah menjadi negara taklukan, melainkan lebih pada bentuk persahabatan antara Melayu dan Majapahit, serta berdiri sebagai kerajaan tersendiri. Keberangkatan Aditya Warman ke Sumatera pada tahun yang penuh misteri 1339, ternyata tidak sekadar sebuah misi sumpah Nusantara. Di balik gairah untuk menyatukan Nusantara, tersembunyi perseteruan halus di lingkar dalam istana Majapahit. Rupanya, langkah elegan ini juga merupakan strategi halus dari faksi Patih Amangkubumi Gajah Mada, dengan restu Ratu Tunggadewi, untuk menjauhkan Aditya Warman dari pusaran politik istana di pusat kekuasaan Majapahit. Ini menunjukkan bahwa Aditya Warman bukanlah sosok biasa. Ia memiliki kekuatan politik yang mampu menandingi faksi Ibu Suri Rajapatni dan Ratu Tunggadewi. Namun, meskipun demikian, Aditya Warman, sebagai ksatria sejati, tetap menjalankan misi sumpah Nusantara dengan sepenuh hati. Hasilnya, mengacu pada kitab Negara Kartagama, Aditya Warman berhasil menguasai sejumlah daerah strategis di Sumatera, seperti Jambi, Palembang, Toba, Dharmakraya, Kandis, Kahuas, Haru atau Mandailing, Perlak, Tumihang, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Panai, Lamuri, Batam, Lampung, dan Barus. Hanya Samudra Pasai yang berhasil menahan serangan Aditya Warman, menjadi titik awal pembangkangan terhadap Majapahit. Alasan dibalik kegagalan menguasai Samudra Pasai masih menjadi misteri. Namun, fakta yang jelas adalah ketika Aditya Warman merebut Kuntu, Kampar pada tahun 1339 dan mendirikan kerajaan baru di Pagaruyung dengan gelar Krimat Udaya Aditya Warman atau Aditya Warmodaya, bergelar Maharaja Adiraja, ia menunjukkan sikap tidak mau lagi tunduk kepada Raja Majapahit. Sebagai penguasa dinasti Indra, Aditya Warman memerintah hingga tahun 1376. Kondisi psikologi politik Aditya Warman pada saat itu mungkin dapat dijelaskan
setelah kematian Jayanegara pada tahun 1328, faksi politik Ibu Suri Rajapatni dan Tribuana Tunggadewi, didukung oleh Pati Amangkubumi Gajah Mada, berhasil menguasai perpolitikan istana secara menyeluruh, sementara faksi Dara Petak dan Dara Jingga semakin terpinggirkan. Aditya Warman mungkin merasa terjebak dalam pertarungan batin. Di satu sisi, sebagai seorang patriot dan pemimpin militer yang matang, ia berperan penting dalam politik. Namun, di sisi lain, kehilangan dukungan dari Dara Jingga dan Dara Petak, membuatnya semakin tidak nyaman memposisikan diri. Jadi, ketika Aditya Warman akhirnya dikirim ke Sumatera pada tahun 1339, mungkin tanpa disadarinya, itu menjadi jalan keluar dari kebuntuan politik, meskipun pada saat itu terlihat sebagai pengasingan politik dari pusat kekuasaan istana. Ini menjadi titik awal dari pembangkangan terhadap Majapahit. Mungkin, dihadapkan pada kenyataan bahwa Samudra Pasai berhasil menahan serangan Majapahit, Aditya Warman menyadari potensi adanya kekuatan baru untuk mengimbangi kondisi politik Nusantara saat itu, sehingga, keputusan untuk menolak tunduk pada Majapahit pun muncul sebagai langkah berani dari seorang pahlawan yang memiliki visi lebih besar untuk Nusantara. Mari kita sambangi kembali fase-fase awal kejayaan Majapahit, yang diawali dengan dicanangkannya Sumpah Nusantara pada tahun 1336. Dalam kisah megah ini, peran penting dan dedikasi Aditya Warman muncul sebagai sosok yang mungkin menjadi salah satu jalan takdir geopolitik Nusantara. Kita jangan sampai mengabaikan persenyawaan Jawa-Sumatera, yang lebih dari sekadar persekutuan politik, tetapi sudah menjadi persenyawaan keluarga besar Nusantara. Bukanlah cerita yang tak pernah terdengar sebelumnya bahwa seluruh perjalanan penting sejarah bangsa Indonesia, secara tersirat, selalu mensyaratkan persenyawaan Jawa-Sumatera. Sebagai contoh, kita bisa merenung pada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, yang sejatinya mungkin merupakan ruwatan Nusantara untuk meluruskan kembali situasi yang berkembang di era Majapahit. Sumpah Nusantara pada masa itu hampir berhasil sepenuhnya, kecuali untuk wilayah Samudra Pasai dan Kerajaan Sunda Pajajaran yang tetap kokoh. Namun, Aditya Warman, yang kala itu dikenal sebagai Raja Indrawarman dan membangkang pada pemerintahan Majapahit, akhirnya tumpas di tangan Gajah Mada pada tahun 1376. Pemberontakan Aditya Warman mungkin dipandang sebagai salah langkah, karena dari sudut pandang kepentingan nasional Majapahit untuk menyatukan Nusantara, bisa dianggap sebagai tindakan separatis. Namun, sejarah juga harus adil pada Aditya Warman. Upaya peminggiran dan penyingkiran faksi-faksi politik Ibu Suri Rajapatni dan Ratu Tribuana Tunggadewi terhadap faksi Dara Petak dan Dara Jingga, sadar atau tidak sadar, mungkin telah mendorong Aditya Warman untuk memilih jalan politiknya sendiri. Kemudian, meloncat ke era modern, kita temui kemunculan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seperti ruwatan Nusantara, hal ini menjadi langkah monumental untuk memulihkan semangat dan tekad dari Sumpah Nusantara Pati Hamangkubumi Gajah Mada pada tahun 1336. Dalam garis waktu yang panjang, dari kejayaan Majapahit hingga kemerdekaan Indonesia, terlihat benang merah persenyawaan Jawa-Sumatera yang terus mengikat dan membentuk takdir geopolitik Nusantara, sebuah perjalanan epik yang menandai keberlanjutan dan ketahanan semangat persatuan di antara kepulauan yang terhampar di Samudra Hindia.